Sering kan kita nanya soal informasi ke lembaga pemerintah, jawabannya malah muter-muter dan gak jelas? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu alat yang kelihatannya sederhana, tapi ampuh banget buat melawan kerahasiaan yang gak perlu. Tujuannya, ya biar informasi publik itu beneran jadi milik kita semua. Jadi, masalah utamanya itu di sini. Sering banget pas kita minta data, badan publik itu seolah-olah membangun dinding pakai alasan-alasan yang, ya ampun, abstrak banget. Mereka ngomongin potensi bahaya, tapi tanpa bukti yang konkret sama sekali. Pasti familiar deh sama kalimat ini. Dapat menimbulkan keresahan. Ini tuh kayaknya jurus andalan banget buat nahan informasi. Tapi coba deh pikirin, keresahan yang kayak gimana? Apa buktinya? Seringnya sih nggak pernah dijelasin sama sekali. Atau yang ini nih, berpotensi disalahgunakan. Kedengarannya sih serem dan resmi ya. Tapi jujur aja, ini seringkali cuma cara halus buat bilang, kami nggak mau repot diawasi. Bahaya nyatanya apa? Nggak ada yang tahu. Nah, ini dia pertanyaannya. Di tengah lautan alasan yang ngambang kayak gini, gimana caranya kita bedain mana bahaya yang beneran dan mana yang cuma akal-akalan birokrasi aja? Tenang, ternyata ada caranya. Kenalin, namanya tes berita pukul 6. Hehe, kedengarannya santai ya, kayak nonton berita sore. Tapi jangan salah, ini adalah alat yang tajam banget buat membongkar alasan-alasan nggak jelas dari pemerintah. Logikanya tuh sebetulnya simpel banget, dan ini asalnya dari praktek di Inggris. Tes ini pada dasarnya cuma nanya satu hal. Kalau seandainya alasan bahaya ini dijadiin berita di TV jam 6 sore, penonton di rumah bakal mikir, oh ya masuk akal, atau malah garuk-garuk kepala sambil bilang, hah, apaan sih ini kok aneh banget? Tapi ada yang penting banget nih buat dicatat. Tes ini tuh bukan soal nyari sensasi atau soal apakah informasinya cukup heboh buat jadi berita utama. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini murni tes realisme. Apakah klaim soal konsekuensi buruk itu beneran logis dan bisa dipercaya sama akal sehat kita? Oke, sekarang yuk kita kupas lebih dalam lagi. Gimana sih sebenarnya cara kerja tes ini di lapangan? Mekanismenya gimana? Jadi, poin kuncinya begini. Tes ini tuh bukan aturan hukum yang baru ya. Anggap aja ini kayak kacamata nalar yang kita pakai dalam proses hukum yang udah ada. Tujuannya buat mastiin klaim bahaya dari mereka itu membumi, nyata, dan bukan cuma omong kosong birokrasi. Intinya, tes ini bisa kita pecah jadi 3 pertanyaan simpel. Pertama, konkret gak sih? Bahayanya bisa kita bayangin beneran terjadi di dunia nyata nggak? Kedua, masuk akal nggak? Apa beneran membuka data ini bakal nyebabin bahaya itu? Dan yang ketiga, gampang dipahami nggak? Penjelasannya bisa diterima sama orang awam nggak? Atau cuma bisa dimengerti sama kalangan internal mereka aja? Biar makin kebayang, yuk kita lihat contohnya langsung. Kita bandingin deh mana klaim yang bakal gagal total dan mana yang bakal lolos tes ini. Kelihatan banget kan bedanya. Di satu sisi, ada klaim mengganggu stabilitas. Ini gagal total, kenapa? Ya karena abstrak banget. Mengganggu stabilitas gimana caranya? Nggak jelas. Sekarang bandingin sama klaim membocorkan taktik penegakan hukum. Nah, ini baru jelas. Hubungan sebab akibatnya tuh konkret. Dan kita sebagai publik bisa langsung ngerti risikonya apa. Oke, terus kenapa ini semua penting banget buat kita di Indonesia? Apa hubungannya sama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang kita punya? Nah, disinilah gunanya. Tes ini tuh ibarat saringan. Dia bisa misahin mana alasan yang beneran demi kepentingan publik yang nyata, dan mana alasan yang cuma didasari ketakutan dikritik atau males jadi repot. Biar nggak salah paham ya, tes ini sama sekali bukan buat melindungi citra lembaga atau buat menghindari rasa malu karena dikritik publik, apalagi buat ngetes popularitas sebuah kebijakan. Tujuannya cuma satu, menguji apakah bahaya yang mereka klaim itu nyata atau cuma karangan. Jadi pada intinya tes ini tuh maksa adanya sebuah pergeseran cara berpikir yang penting banget. Alasan buat merahasiakan sesuatu tuh nggak bisa lagi cuma diputusin di ruang tertutup pakai logika internal mereka sendiri. Alasan itu harus berani dibawa keluar, diuji pakai logika publik, logika kita semua. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini bareng-bareng. Kalau sebuah bahaya itu saking rumitnya sampai nggak bisa dijelasin pakai nalar sederhana ke publik, jangan-jangan itu bukan ancaman nyata, tapi cuma retorika buat menutupi sesuatu. Nah, itulah inti dari tes berita pukul 6.